Orang itu bisa merendahkan orang lain dari kata-katanya. Nah, itu harus diruqyah. Kata Bu Acih. Ini orang-orang yang kayak gitu itu biasanya suka merasa benar. Bededek apa ora jajal. Domongi malah lambene malah ya menyombong-nyombongkan diri. Ya. Ada orang-orang yang biasanya merendahkan orang lain, dia merasa bahwa dia adalah paling. Ketika disuruh kumpul-kumpul dengan orang-orang yang biasa, ya, orang-orang yang biasa, maka dia akan mengatakan begini, nggak level dia sama aku. Betul? Maka orang-orang yang seperti itu nggak banyak teman. Ya, nggak banyak teman tuh orang-orang kayak gitu. Iya, nggak boleh kita sombong. Benar. Nanti kayak gini, pakaiannya juga kayak gitu, ngaku-ngaku alim. Ya. Ada dia mah bukan ustazah, sok-sok jadi ustazah. Ada? Mungkin banyak orang-orang di dunia ini yang banyak memiliki ilmu, tapi banyak juga yang tidak menerapkan ilmunya dalam kehidupan dia. Dia itu akan merasa sombong, jadi orang lain itu harus menghargai dia. Dia tidak mau menghargai orang lain, itu orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Ya, orang dilihat dari jabatannya, ada dia mah bukan apa-apa dibanding saya mah bejobot kali. Kesel kali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dia kerjanya apa sih? Coba nih teman-teman, kalau ketemu sama orang, jangan langsung kayak gini, suami kamu kerja di mana? Ketahuan banget itu. Ya. Ketahuan banget kalau dia itu yang dilihat adalah suka dunia dulu. Ya. Ketemu sama orang baru juga kenal. Kuas suamimu kerja di mana? Hadir lagi kita, siap Mbak Nur. Benar. Banyak orang-orang merendahkan dia itu dari pekerjaannya. Orang yang dia ingin dihargai, ketika ketemu, ini contoh, ini dari pekerjaan nih, ini dari ini dari pekerjaan. Kita lihatlah di dunia kita, lingkungan kita kelihatan banget. Orang-orang yang dia memiliki nilai, memiliki jabatan, memiliki apalah, memiliki kekayaan, itu yang dihargai, itu dihargai banget. Benar nggak? Monggo. Tahu nggak monggo? Dihargain gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, monggo. Oh, ada Pak Camat kemarin kesini. Oh, ada Pak Presiden kesini kemarin. Coba kalau kita orang-orang biasa-biasa aja. Pak, Kang Endi, dari mana? Waalaikumsalam. Oh, si Bapak itu datang. Ya, ada. Itu karena melihat, itu dari jabatan. Dielu-elukan banget. Nih, ya. Didatangan sama orang yang memiliki harta banyak sama orang yang biasa-biasa itu beda. Benar? Itu karena orang masih melihat itu dari dunia. Makanya saya heran. Saya heran sekali ya, kayak gini. Ketika saya cium tangan kepada orang jualan, nenek-nenek nih misalkan. Oh, dia jualan nasi kuning, atau mungkin dia jualan, atau mungkin dia pengemis di dekat jalan, di pinggir jalan. Ada pengemis, misalkan contoh nih, ada orang tua yang tidak saya kenal misalkan, atau teman-teman ada yang tidak kenal. Apa salahnya sih kalau cium tangan? Kita cium tangan dia itu menghargai dia sebagai orang tua. Bukan menghargai dia karena pekerjaan dia mungkin, atau kita, kenapa emang kalau misalkan dia udah tua, dia jualan kangkung, kalau kita cium tangan di pasar, emang kenapa? Ada yang salah gitu? Ada yang salah gitu? Kan gak ada yang salah. Maka jangan pernah melihat dia itu mau jualan apa. Kalau kita menghargai orang tua kita, entah dia mau jualan apa, entah dia punya pejabat, nggak punya jabatan, yaitu rasa cinta kita, rasa kita itu menghargai orang tua. Tapi banyak orang-orang, bahkan dia itu
masih muda, memiliki jabatan, tapi ketika salaman dengan orang tua, dengan kakek salaman, petatang petenteng, karena melihat bahwa itu rakyat biasa. Banyak yang kayak gitu, banyak. Karena saya pernah merasa, teman-teman, ketika ini saya juga, ini cerita, maka teman-teman jangan seperti itu. Kita ketemu dengan orang di jalan, mau teman-teman punya mobil, mau teman-teman punya harta, ketemu di jalan ada nenek-nenek, cium tangan emang kenapa? Dia jualan gorengan, ketika salaman, saya cium tangan misalkan. Kenapa sih ada yang bilang, kenapa sih harus cium tangan? Kan dia hanya, nah itulah orang-orang yang kayak gitu tuh banyak di lingkungan kita. Makanya saya kemarin selalu bilang sama teman-teman yang di majelis taklim, ya, teman-teman di majelis taklim atau teman-teman di suatu kelompok, biar nyaman orang lain datang ke dalam kehidupan kita, ke komunitas kita, ke majelis taklim kita. Mereka merasakan mereka itu sama dengan kita. Ya jangan dibeda-bedakin. Jangan dibeda-bedain. Ya. Sosialita pakai seragam-seragam. Udah kayak gitu makannya di restoran. Ya gimana orang biasa-biasa mau datang ke sana? Ya, maka jangan sukalah merendahkan orang lain itu dari mana? Dari jabatannya, dari pekerjaannya. Ada orang-orang bekerja di tempat sampah, baunya bau sampah. Ada orang kerja yang dia itu di dalam mobil, maka dia bau wangi di dalam mobil. Tapi di hadapan Allah, siapa tahu ketika malam dia pakai minyak kasturi ketika sholat tahajudnya. Pemulung sampah dia bau sampah karena pekerjaan pada waktu itu memulung sampah. Tanpa ada pemulung sampah, tanpa ada orang-orang yang mengambil sampah, gimana lingkungan kita? Tapi banyak orang-orang yang memandang rendah. Tapi kita enggak. Kita enggak, di sini enggak ada seperti itu. Tapi ada. Betul tidak? Siapa tahu malamnya dia itu bangun sepertiga malam, kemudian ganti baju, memakai wewangian kasturi yang disukai sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mulia dibandingkan orang yang ada di dalam mobil. Orang-orang yang punya mobil, yang memiliki jabatan, jangan suka merendahkan orang lain. Tidak ada yang bisa menemani kita. Ketika kita meninggalkan dunia, tidak ada yang bisa menemani kita. Mobil yang dimiliki, yang disombong-sombongkan. Ya, mobil, baju, teman-teman. Yang teman-teman memiliki jabatan mungkin banyak bintang berbintang. Saya tegas aja di sini. Bintang berbintang. Saat ini memiliki ajudan. Boleh memiliki ajudan, boleh. Karena pekerjaan. Tapi di luar pekerjaan, tidak ada apa-apanya. Ketika baju dibuka, diganti dengan baju rumahan, sama dengan baju-baju orang-orang rumahan. Ketika memakai sarung, ya tetap aja di hadapan Allah ya sama aja. Sajadah ya kayak gitu. Nggak ada teman-teman itu. Bintangnya dipakai ketika sholat, teman-teman setiap sholat tahajud dipakai bintangnya. Orang-orang yang pakai berbintang, pakai seragam-seragam teman-teman ya. Di hadapan Allah itu akan lebih mulia? No, tidak. Jadi maka kita nggak usah merendahkan orang lain. Ya, baju yang kita pakai, mau harga mahal baju kita, mahal teman-teman baju yang teman-teman miliki, mau tukang sampah, mau petani, mau orang-orang yang kaya, mau orang-orang yang banyak dosa, mau orang-orang yang memiliki pahala yang banyak, mau orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, mau dia orang-orang yang kaya raya. Ketika memakai baju terakhir itu sama bajunya, namanya sama juga. Nggak ada yang punya jabatan nanti ketika meninggal bajunya kaos atau bajunya ya pakai baju yang jas sebagai seorang muslim ya. Tidak ada. Semuanya namanya sama. Apa namanya? Bajunya apa yang terakhir? Apa? Mbak Nadira, namanya apa? Kain kafan. Kain kafan. Mau yang memiliki jabatan, memiliki ajudan, menjadi penguasa, nama kain yang akan kita pakai itu sama-sama aja, namanya kain kafan. Warnanya sama, tidak ada teman-teman yang jadi ajudan
apa yang memiliki jabatan memilih warnanya warna apa. Nanti saya kalau